Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama pastikan kamu sudah mengklik tombol Allahumma like, subscribe, lonceng. Ibadah yang mulia ini untuk menjalankan ibadah, mudah-mudahan kita berharap semua dan seluruh amal kebaikan yang kita lakukan semoga diterima di sisi Allah hendaknya. Amin kalau Bu. Alhamdulillah sampai ini malam Allah masih memberikan kepada kita kesehatan, insyaallah zahir dan batin, waktu luang dan kesempatan serta keistiqomahan hati. Bu, ini terang Bu? Lain. Itu hanya ada bagi hamba-hamba pilihan. Ndak sadurang punya itu doh. Nyo kadang badan umualai panjang, badan ndak sehat. Kan ada jodoh. Badan sehat, umur panjang, tapi waktu luang ke masjid ndak ada. Nyo lalu saya di rumah kerja latih, lita, parui kanyang, macam-macam alasan. Waktu luang ada, umur panjang, badan sehat, kadang ndak lo istiqomah do. Dan itu ada pada kita. Alhamdulillah, luar biasa. Selawat dan salam ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak Ibu pengurus Masjid Baitur Rahman yang hadir rahimakumullah, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, nenek mama, alim ulama, cadia pandai suluh bendang dalam negari, kapai tampe batanyo kapulang tampe babarito, tagak nanggiloh jo pituah, duduk nanggiloh jo kitab. Kaum ibu bondo kanduang, limpa peh rumanan gadang, mbon purwa pegangan kunci, semarak dalam kampung, hiasan dalam negari. Para pemuda mau dakwah. Pemuda senja yang menyang ya, perwakilan pemuda. Prinsip pemuda di Minangkabau, pari pagah dalam nagari, pemagah korohnya kampung. Itu pemuda tuh. Pari pagah. Anak-anak kini kan susah aja untuk bagi pengetahuan itu. Orang dulu kan tahu tuh, mau pari di pagah. Panjapui nan jauh, panjalang nan dake, pemikuh nan beret, penyenjang nan ringan, capek kaki nan ringan tangan, capek kaki indak manaruang, capek tangan indak mematah, capek mului indak memacah, nan indak bahati rusuh, bapantang tanaman kacurian. Tu kalau di Minang pemuda tu ndak pancilok kalau jodoh. Pencilok tahu? Mencuri. Ndak cilok dah. Cilok di luar dah. Baik, yang sama kita hormati seluruh kaum muslimin, jamaah, anak-anak kita, hadirin, perwakilan pesantren Ramadan, rahimakumullah. Le do anak pesantren lah. Lai, alhamdulillah. Berapa orang sih kok? Bu, le do 50-an. Alhamdulillah 50. Mewakili kan lah itu. Alhamdulillah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nuzulul Quran, nazala, turun Quran, ya Quran, bacaan Al-Quran, Quran yang ada yang kita pahami selama ini. Boleh peringatan nuzul Quran, boleh. Yang tidak boleh merayakan nuzul Quran, tidak boleh dirayakan. Isra Mi'raj tidak boleh dirayakan. Maulid Nabi tidak boleh dirayakan. Ulang tahun pula tidak boleh dirayakan. Hari raya dalam Islam hanya 2. Paham ibu ya? Nah itu dasarnya dulu. Jadi supaya tidak salah paham lah kok. Diperingati boleh, boleh.
Dibuka sejarahnya boleh, bagus. Nyo yang ndak boleh dirayuan. Innallaha qad abdalakum, sesungguhnya Allah, kata Rasul, telah membadal. Membadal itu mengganti hari raya yang lain itu dengan Idul Fitrah wa Idul Adha. Jadi hari raya dalam Islam hanya dua, Idul Fitri, Idul Adha. Nah, tuh. Paham kok gitu? Karena dalam hari raya itu ada ritual ibadah. Kan ada sholat di situ. Ah, gitu. Ya Bu ya. Jadi kita ilmunya dulu supaya tidak salah persepsi pula kita nanti. Oh, tidak boleh dirayakan Isra Mi'raj. Ya memang tidak boleh. Diperingati boleh. Ada larangan. Maulid Nabi boleh diperingati, dirayakan tidak boleh. Itu kan bahasa. Memang bahasa itu menentukan, Bapak Ibu. Hati-hati itu. Nyo gara-gara bahasa tuh nanti bisa sesuatu hal menjadi baik dan bisa menjadi buruk. Tidak baik. Contoh, mohon maaf, kita di sini lingkungan ini ada yang non. Ada apa? Ini khusus kepada umat Islam. Izin punya, boleh ya? Hanya khusus kepada umat Islam. Ya, jangan salah persepsi. Ini di masjid, tidak di tempat terbuka. Pencerahan ilmu kita sampaikan kepada umat Islam. Jangan salah pula apa nantinya. Kenapa seperti itu? Contoh, nyo ada juga yang menyatakan mengucapkan selamat kepada agama lain itu, kan itu kan hanya kata-kata, itu kan hanya ucapan, itu kan hanya melalui WE kami mengirimnya. Apa? WE ya. Piaman WE ya. Piaman ya. WA gitu kan. Iya memang kata-kata. Ingat Bapak Ibu, kita ini diakui sebagai orang Islam gara kata-kata itu. Asyhadu alla ilaha illallah. Itu kata-kata itu, illallah. Tidak bisa main-main. Mohon maaf, dalam ilmu fikih, kita suami istri, dalam ilmu fikih, apabila menyamakan punggung istri kita dengan punggung ibu kita, haram tidur dengan istri kita itu. Itu kan kata-kata tuh. Jadi tidak perlu bermain dan berkilah di balik itu. Kita kan meluruskan pemikiran saja. Jadi tidak boleh. Makanya Buya Hamka itu ketat dan keras. Beliau mengharamkan umat Islam mengucapkan selamat kepada agama yang lain. Berarti kita mengakui. Bapak Ibu hadirin, jadi peringatan boleh. Yang tidak boleh itu adalah merayakan. Paham Ibu ya? Jadi nuzul Quran adalah memperingati sejarah bagaimana Al-Quran itu sebagai petunjuk pedoman bagi manusia. Jadi Al-Quran itu sangat luar biasa. Asal kata dari apa? Qara'a. Surat yang pertama turun. Kau anak-anak mengaji kok pandai kok. Surat apa? Surat Al-Alaq. Berapa ayat? 1 sampai 5. Bagus itu, kan udah tahu dia. Dari pedo FF ini hafalnya gitu. Ya. Apa namanya itu? FF, apa lagi? ML, apa lagi? PUBG, apa lagi? Dengar ya Bu ya, anak ibu tuh mah. Dan anak buat dah. Ya. Apa lagi? Player, gitu kan. Domino semua. Ini ada dosis itu, ada lagi narkoba semua. Macam saya. Game sosis itu kan. Awak saya aja leh awak tu. Ingat Ibu ya. Ya, sayang ke anak, siap-siap racun sudah masuk ke dalamnya. Ya, hadirin kaum muslimin, jadi Al-Qur'an itu adalah hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Itu umum sifatnya. Al-Quran itu petunjuk bagi manusia. Siapa saja yang mengambil petunjuk kepada Al-Quran dapat.
Pasti dapat. Walaupun di luar Islam sekalipun. Karena Allah tidak membedakan itu. Selagi dia berpedoman ke Al-Quran, mengambil nilai-nilai yang ada dalamnya, mengamalkannya, maka dia akan selamat. Hudal linnas. Wa bayin. Bayin itu apa artinya itu? Bayinah, bayin. Pembeda. Yang dibedakan antara yang hak dengan yang batil. Seharusnya awak umat Islam yang ada hafiz Quran, membaca Al-Quran, Al-Quran di dada kita, Al-Quran punya kita, kita merasa Al-Quran itu adalah imam kita, maka seharusnya mampu membedakan mana elok dan tidak elok. Kalau itu terjadi, tidak akan hilang sandal pulang tarawihan itu. Contoh, sikom ada kok, tidak ada, tidak akan jadi maliang tu do. Tidak akan ada. Kenapa? Bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Kadang-kadang yang tidak terperhatikan bagi kita. Bisa membedakan mana yang milik orang lain, mana yang punya kita. Islam tuh Bapak Ibu kan salama itu. Muslim orangnya, Islam agamanya. Seluruh para nabi dan rasul itu agamanya Islam. Al-Baqarah Allah jelaskan itu. Seluruh para nabi, termasuk Nabi Isa sekalipun. Sabu Isa lah, lihat doyo nabi dan rasul itu agama Islam tuh. Surah Al-Baqarah, bekojen salah loh buku 136. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi supaya ada pedoman bagi kita. Nah ini bismillah. Jadi kalau ada bertanya nanti Bapak Ibu ke awak atau dialog antar agama para nabi dan rasul tua Islam. Itu caranya. Nih bismillah. Qulu amanna billah. Katakanlah kami beriman kepada Allah. Wa ma unzila ilaina, apa yang diturunkan kepada kami. Wa ma unzila ila Ibrahim, yang diturunkan kepada Ibrahim, wa Ismail, wa Ishaq, wa Yaqub. Terus turunannya itu wal asbab, turunannya itu. Terus wa ma utiya Musa, apa yang diberikan kepada Musa, wa Isa, wa ma utiyan nabiyyu mir rabbihim, apa yang diberikan dari Tuhan mereka kepada nabi-nabinya itu kami beriman. Ini ada penekanannya. La nufarriqu, ada penekanannya di sana. La nufarriqu baina ahadim minhum. Kami tidak membeda-bedakan di antara mereka satu sama lain. Kata para nabi dan rasul itu, kami tidak ada membeda-bedakannya. Ujung ayat dijelaskan wa nahnu lahu muslimun. Muslimun wa nahnu, dan kami hanya kepadanya lah. Nya itu siapa? Allah. Muslimun, orangnya Islam, orangnya Muslim, agamanya Islam, berserah diri. Ya Bu ya. Al-Baqarah 136 surah kedua. Ini supaya ada dasar awak. Jadi awak tidak mengecek saja orang-orang itu doh. Siapapun orangnya, jelas. Jadi seluruh para nabi agama adalah Islam. Dan itu ada dalam Al-Quran. Al-Quran itu Bapak Ibu sudah komplit. Kalau diuraikan tidak cukup waktu yang sebentar. 10 menit, 20 menit. Sangat luar biasa. Kata Rasul, andaikan diambil ayah lawi itu menjadi tinta, ranting-ranting yang ada di darat tentu menjadi pena, tak akan mampu menguraikannya. Begitu luasnya samudra Al-Quran itu. Luar biasa. Nah, jadi oleh sebab itu Al-Quran itu ada isinya masalah tauhid. Ba'a tauhid ke Allah, ke Nabi dan Rasul. Ada namanya ma'rifatullah, ma'rifatul Rasul, ma'rifatul din.
Bu, kalau panik boleh monju, Bu, ndak ada. Ambo pun makanya mau tagak gua. Tanang saja, Bu, ndak ada. Oh, kami latih boleh mangalai, boleh, ndak ada. Bakaruah, itu pandai-pandai ibu salah. Sakare ko suruh ustaz ko bakaruah je, Bu, tu itu yo sebenarnya itu mah. Ya, karena memang seperti itu. Allah memberikan ke manusia, ke hambanya yang hadir di majelis ilmu itu setidaknya ada beberapa poin. Pertama, nazalat alaihimus sakinah. Allah berikan ketenangan. Orang tenang biasanya hatinya nyaman. Kalau hatinya tenang, hatinya nyaman, apalagi kalau lah sudah makan, dibaihnya lo diasih, dikepiangin, dapik lo menyanda, siap-siap ku tiba tu. Orang tenang tu biasanya mata mudah mengantuk. Ya, Bu. Kalau tak percaya, cobalah. Kadang lah jam 2 malam, putar kamari, balik kamari, lah pakai di atas spring bed, Allah pakai AC, lampu lah mati Allah. Ndak yo namuh lalok dah. Batu ndak tenang. Jadi kalau ibu ingin tenang, hadir ke majelis ilmu. Dangah wirid, dangah kajian, dangah kegiatan keagamaan. Tiba di masjid, insyaallah tenang. Mudah lalok biasanya tu. Biasa orang tenang tu kan mudah lalok. Dan itu memang Allah berikan itu. Sunatullahnya memang kayak gitu, Bu. Hari Jumat kayak gitu jo. Kadang lah kare, suara ustaz kare, mi kancang, orang ramai, banyak orang. Lalu itu tak sembarang orang tu doh. Iyo sawana orang tu mah. Ndak lo orang-orang tu doh. Awak kan tahu tipe jamaah tu kan macam-macam tu. Kadang awak sarang khutbah kan nyelok jo gitu kan. Ya, itu balai nyolatih gitu kan. Kok kan diturui lah kan sudui itu kan mungkin lah dong. Rusak lah Jumat awak kan. Jumatnya rusak yo. Jadi teknisnya Bapak Ibu, Bapak-bapak, terutama Bapak ya, kalau ada mengantuk di tampeko mengantuk siko, tagak ambil dua baranjak di situ. Batu suhu udaranya siubilnya gak tinggi situ tuh mah. Siubil itu panggilan ambo tuh, siubili, gak kue itu tuh, magnetnya itu keras di situ. Pindah dari situ, cari tempat lain. Nah itu caranya supaya ndak lalu. Ya Bu ya, kalau lalu Ibu kok. Kok sepakai awal lalu sewalai. Ya, suruh orang rumah itu mantan sahur kemari. Baik Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi Al-Quran itu adalah sebagai hudan linas, pembeda antara baik dengan tidak baik, yang halal dengan yang haram, yang hak dengan yang batil. Seharusnya orang Islam ini diamalkan. Seharusnya kayak gitu. Tidak boleh tidak diamalkan, bahkan wajib hukumnya. Makanya kalau umat Islam mengamalkan Al-Quran, insya Allah aman. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Di jalan tidak ada masalah. Di kadai tidak ada masalah. Di pasar tidak ada masalah. Di kantor tidak ada masalah. Aman. Pemilu tidak ada masalah. Kalah pemilu kok. Lain menang. Jagoan awak. Tidak, kita tidak kupas itu dah. Ya, tak sarah saja lah. Lesi ubili nananya terserah nanya lah gitu kan. Awak doakan mudah-mudahan ubilih kau jadi malaikat gitu kan. Jangan malaikat jadi ubilih loh. Kecil ilmuwan kita seperti itu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi yang penting Al-Quran. Jangan sampai Al-Quran ditinggalkan. Makanya Rasul menyampaikan bahwa Al-Quran itu adalah segala-galanya dalam hidup dan kehidupan kita. Coba anak-anak bapak yang sudah hafiz Quran 30 juz, ke tangan. 1. Oh enggak dah. Coba kok iyo tadi kira orang ke tangan panik-panik ketia. Ya, lah iyo lah dewa tadi itu. Yang 15 juz belum ada. Di sini ada TPQ Pak ya. MDA. Enggak ada celah dah. Ada kan lah. Kan gagah masjid awak. Buat TPQ. Kalau enggak ada TPQ, enggak ada MDA, buat saja dulu
lembaga pendidikan hafidh Quran. Nggak usah banyak dulu, 5 orang salah tuh, tapi boleh. Daripada banyak ampo barek saja kan aku noh buat sampah itu semua. Ya, cukup 5 orang saja, 10 orang, tapi jadi menjadi. Itu yang penting Bapak Ibu. Harus seperti itu. Al-Quran itu. Dengan Al-Quran insya Allah selesai semuanya. Tidak. Allah akan mudahkan. Allah akan berikan segala-galanya. Kalau masalah hidup yang disabui oleh Bapak Ibu, sejak mulai menikah sampai 2016 itu teranak lele, teranak puyuh, teranak urang macam-macam itu, karajo, menjual minyak tanah demi hidup. Mungkin Bapak Ibu mungkin tidak tahu, entah sama itu kan. Jam 3 malah di dapur tuh, di rumah. Batu membuat pastel. Membuat tahu tuh, Bu. Walaupun kayak gitu bajanggu mana bisa buat pastel tuh. Brownies, tahu tuh. Oh, bini yang membuat itu, antan ke sekolah. Membuat ada TK, ada PAUD. Ambuk sekretaris Himpaudi Kota Padang dulu. Irman Tanjung. Cukup apalah gitu kan. Tidak ada satupun, tidak ada. 2007 balik di atas sajadah, orang merayakan di luar, nyur ayuan dengan kembang apinya, dengan malatui-latui, dengan bakar-membakar. Kadang bakar rumah, oke? Saya di atas sajadah. Ya Allah, apa yang harus saya lakukan? Anak ambo ampe engkau titipkan ya Allah. Istri cie. Jangan tak balik ibu ya. Istri cie, anak jangan dibalikan. Kau anak ambo dosa kau. Gitu. Istri ampe anak cie enggak. Akhirnya Allah beri petunjuk, buka rumah Quran. Rumah tahfidz. Sadualahnya Barantian saudanya. Tutup, silang. Panggil guru, Ustaz anak Taifik. Ustaz, tolong didik anak ambo barampe habis Quran. Baaka caronyo. Terserahlah, nampak kok bisa. Karena awak tak bisa doh. Awak pagi pulang malam. Pagi karajo, anak lu jago. Pulang karajo, anak lalalo. Murid itu mana duit itu. Kini sarang ke Ustaz. Dengan Al-Quran Bapak Ibu, alhamdulillah 2007 balik, 2009 balik dipanggil ke Baitullah. Tidak ada biaya. Kan luar biasa itu. Al-Quran segala-galanya. Jangan cemas Bapak Ibu. Sebelum corona. Sudah pulang awak, corona menjadi alhamdulillah Jawa ya. Ditutui beberapa tahun gitu kan. Jadi penting Al-Quran. Bapak Ibu, jadikan rumah-rumah kita itu, karena rumah awak itu nanti akan dihisap oleh Allah. Saja anak yang awak didik di situ. La tazalu maqdama 'abdi yaumal qiyamah, ndak akan bergerak, ndak akan bergeser kaki seseorang hamba nanti di hari kiamat hatta yus'al, sebelum menyelesaikan persoalan di antaranya an malihi, harta, termasuk rumah. Hati-hati itu. Jadi kalau ada kawan-kawan yang masih ngontrak Bapak Ibu, jangan nambolah mencarinya, jangan irilah mencarinya, jangan nuloh. Mungkin dia itu takut, ndak mau dia dengan ngambil di bank itu. Bisa saja seperti itu. Khawatir dia nanti beko saumah tambik bekonya mati meninggal utang. Orang yang mati dalam keadaan berutang la yadkhulul jannah, tidak berhak masuk surga. Nafsul mukmin, jiwa orang yang beriman terkatung-katung, ndak tahu entah kama apainya, hatta yuqdo anhu, sebelum ditunaikan hutang-hutangnya. Jadi kalau ada ibu-ibu kaba hutang di koperasi, katampe kawan, agi tahu dah. Mana tahu beko pagi bu dai duit dulu dah. Awak hutang, hati-hati itu. Dah, awak ambil peti hutang berapa? 500 juta. Woi, untuk apa tu? Mana tahu kan? Hati-hati. Kasih tahu. Kalau ada suami istri, kasih tahu anak. Mudah-mudahan dia mampu nanti untuk menyelesaikannya. Jadi Al-Quran segala-galanya, seluruhnya ada dalam Al-Quran. Sabui salah. Makanya Rasulullah itu Al-Quran sebagai satu-satunya pedoman hidup. Bapak Ibu,
kitab perundang-undangan yang tertinggi di alam dunia ini adalah Al-Quran. Makanya seluruh hukum yang ada di negara ini jangan sampai bertentangan jo Al-Quran. Kalau ada hukum undang-undang yang dibuat manusia, jangan sampai bertentangan jo Al-Quran. Kalau bertentangan tidak boleh diikuti, haram hukumnya. Dalilnya la ta'ati li makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk kalau bermaksiat kepada khaliq Allah. Ya Bu ya. Ini penting bagi kita. Jadi intisarinya yang penting kita ambil, bagaimana Al-Quran ini kita jadikan sebagai pedoman hidup. Kalau memang imam awak yang awak ikuti Al-Quran ini, maka ikutilah Al-Quran ini dengan sebaik-baiknya. Baca ronyo, satu, baca. Lagi pandai baca Al-Quran Bu? Alhamdulillah. Baca dulu, karena wahyu yang pertama turun itu adalah surat Al-Alaq, berlafaz Iqra. Apa artinya? Bacalah, fi'il amar perintah. Al-asru fil amri lil wujub, asal pada perintah itu wajib. Jadi baca. De acok membaca. Anak bapak itu yang pakai kacamata, Soleha, Soleh. Al-Fatihah le hafal, Al-Fatihah. Hafal dia. Kenapa? Sering dibaca. Teorinya kayak gitu. Jadi teori menghafal tuh kayak gitu, Bu. Di rumah kita kan kayak gitu tuh. Ada anak-anak yang menghafal Quran. Jadi ada kita program daurah namanya. Satu pekan tuh 1 juz. 1 pekan 1 juz. Kalau murajaah sampai 4 juz dia. Santrinya macam-macam. Ada dari Pasisir, dari Pasaman, dari Pariaman, dari Mentawai. Yang terdekat santrinya dari Papua. Lah pernah ibu Papua? Oh jauh ya. Wah iya, Papua. Dia belajar. Dengan apa tuh? Al-Quran. Baca ronyo. Baca saja dulu. Jadi kita pakai rumus 3 kali 10. 10 menit berayat engkau baca. Mungkin 1 makra atau 1 baris. Baca dulu. Baca tu mencari. Wa basyiril ladina amanu wa amilus solihat. Mencari. Di YouTube itu ada teknis-teknis itu. Almarhum Syekh Ali Jaber itu beliau sering menyampaikan, membaca Al-Quran sejajar dengan mata. Kalau lama nak kuah, siap-siap untuk mengantuk. Mata kuah, nyukuk langsung. Makanya jangan menekur, sejajar dengan mata kita. Otak manusia itu lebih hebat daripada mesin fotokopi. Mesin fotokopi tahu Bu? Masuk keluar, kan cepat itu. Otak manusia jauh lebih itu. Yang membuat mesin fotokopi itu siapa? Manusia. Itu caranya. Itu rumusnya itu. Maka membaca Al-Quran kayak gitu juga. Baca saja dulu 10 menit. Ibu-ibu bisa dicobain itu. Baca si ayat, tes saja di rumah kok. Baca ayat baca saja dulu 10 menit. Ambil ukuran jam 10 menit. Yang kedua, 10 menit keduanya tutup Al-Quran itu. Bayangan bacaan tadi itu. Bayangan. Nah, kalau di pondok pesantren malahan ditulis langsung tuh ayat yang dibaca tuh. Itu hebatnya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum. Nah, gitu. Kitabah namanya itu. Metodenya. Bisa. Nah, gitu caranya. Jadi makanya Iqra kan begitu. Kata Jibril itu, lawa nabi qara'i, kata Rasul, saya tidak bisa baca. Pagui beli kan. Itu kan sejarahnya kan seperti itu. Nah, itulah biasa. Sampai 3 kali. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Nah, baru sampai sono. Baru Nabi ikut. Jadi teknisnya Bapak Ibu dalam menghafal Quran itu ada namanya tasmi'. Dibacakan, dengar. Makanya mohon maaf karena ada anak-anak awak yang tidak melihat itu dengan pendengaran itu. Yang nggak bisa melihat itu, tapi dia hafiz Quran.
Masya Allah, luar biasa. Awak matu nyalang, gadang lo matu awak lagi. Masa tidak dipergunakan untuk Al-Quran? Nah, gitu ya Bu ya. Jadi Al-Quran pertama baca. Nah, kalau kita rajin membaca, insya Allah, Iqra'u Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah li ashabi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran itu nanti akan menjadi syafaat li ashabi, bagi sahabatnya. Sahabatnya itu yang membaca tadi itu di akhirat kelaknya. Bapak Ibu, kalau ada anak-anak 5 di rumah, jadikan dia penghafal Quran 1 jadi. Kandak kasar doa lah seorang jadi. Bu, lihat aja le Bu. Lah bikin onde-onde kok. Lah masuk piring nampak tadi itu mah. Ndak, awak matu kalau masalah itu tuh memang kencang tuh. Tinggal nombor ya Bu ya. Ya. Jadi, kenapa seperti itu? Karena anak yang hafiz Quran itu mampu memberikan syafaat kepada orang tuanya, mengalungkan nanti mahkota, membawa keluarganya. Dalam riwayat ada 10 orang. Mandehe, dia teh mandehe ya. Ayah, maksud ayah itulah ya leh itu mah. Neneknya, dia teh neneknya. Buyut dia teh buyut buyut gitu. Enggak tahu ada kan? Buyut. Nampak kok 10 10 kata kiri kanan bawah. Syafaat Quran. Luar biasa Bapak Ibu. Alhamdulillah. Ini kenapa saya sering mencontohkan ke diri, karena Allah berikan seperti itu. Jadi supaya engkau syukuri, agi tahu ke orang lain, supaya orang lain itu mencontoh. Alhamdulillah, ambo diagi anugerah di Allah anak ampe 1 perempuan 3 laki-laki. Yang 3 laki-laki itu beasiswa ketiganya Bu dengan Al-Quran. Beasiswa, alhamdulillah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma, nikmat Tuhan yang mana lagi Herman Tanjung yang kamu tidak syukuri? Nggak ada. Wajib. Anak yang besar, alhamdulillah, kelas 3 sekarang di MAPK Padang Panjang beasiswa dan sudah mendaftar ke Madinah. Mohon doanya Bapak Ibu. Yang 2 ini kelas 2, habis Quran juga, mau mengikut abangnya ke Ummul Qura katanya, cita-citanya dengan Quran juga. Yang nomor 3 kini Ibu alun pulang dah Bu, masih di pondok di asrama, program 30 juz, kelas 3 SMP baru tingkatannya, belum pulang dia. Biarlah nyu ada orang mengecian, oh ya anak bercampak jauh-jauh, ndak sayang jo anak do, banci jo anak senyap. Biarlah Bu, ndak ada kecil-kecil orang tu doh. Daripada besok ibu nyu campakan ke panti. Ibu mau? Mau ndak? Kalau ndak, Al-Quran. Saya ndak mau. Itu di dunia, apalagi nanti di akhirat. Nyu campakan awak kena narkoba. Hati-hati itu. Al-Quran segala-galanya. Banggalah Bapak Ibu kalau anak prestise gitu dalam agama. Hebat olimpiade, mantap badminton, hebat bola. Les sekolah banyak kok. Ada les matematika di sekolah ya. Les sama? Matematika ya, mohon maaf ya Bapak Ibu guru, gitu kan. Les komputer, les bahasa Inggris, les bola, banyak lesnya. Dari pagi sampai sanjo, sampai lesui anak tu di les, oke? Allah banyak sama membawa buku tu Sampai-sampai mengaji absen. Pak izin mengaji anak awak. Batu Bu, ini les satu, les bola. Anak bolanya jadian anak. Anak bola tu kan gawat tu. Nah coba bayangkan tu. Memangnya meninggalnya besok, matinya ditanya di alam kubur di malaikat di bahasa Inggris. What is your name? Tidak. Yang ditanya salat, agama, ibadahnya, Al-Quran. Makanya penting Bapak Ibu, dekatkan anak dengan Al-Quran. Kalau dengan Al-Quran insya Allah
Makanya mulai 2007 balik tu Bapak Ibu, TV ndak duit di rumah. Aduh. TV duo, masuk bengkel je. Ndak japui begini dah. Itu gara-gara antena TV-nya makan dimanci. Situ awalnya. Buya, TV mati. Bado antena makan manci tu. Alhamdulillah kecil awak. Kau ketik-ketik dulu tu. 2007 balik. Masih tak kanah dah waktu. Guantan ke bengkel, ndak japui-japui dah. Di rumah ada cik. TV ada di rumah. Saja itu ndak hidup sampai hari ini. Apa yang kita hidupkan? Muratal Quran. 24 jam tu. Duit entarui. Bali speaker tu. Banyak speaker di rumah tu. Speaker Al-Quran tu. Rusak bali dulu jelai. Rusak bali dulu jelai. Gitu caranya. Kalau dengan Al-Quran anak awak Bapak Ibu insya-Allah. Apalagi yang mohon maaf. Kau punya kawan tak baik. Iko racun ini gitu. Namanya tu. Coba anak-anak bapak yang punya handphone sendiri angkat tangan. Yang ndak punya mama, ndak punya papa. 1 2 3 perempuan ada? 4 5 6 7 8 9 10. Kan Masya Allah punya handphone sendiri ya. Abang yang punya ya. Ndak punya papa mama kan? Pinter. Pinter. Ya. Itulah masuk benalu tu. Benalu tahu, Bu? Nyepaya aja dicontoh di lama-lama tu Ndak tahu benalu dah ya. Namanya kok benalu tu parasit ya. Yang merusak tanaman tu parasit ya. Ambu orang kampung kok memang enggak banyak bakso kampung sih Bapak Ibu tu. Ya. Jadi oleh sebab itu hati-hati anak-anak awak. Kalau sayang jual anak awak jangan diracuni. Empong kau pada cek kau. Dapat 1 juta dapat kau. Enggak yang kau dah yang rancak lah gitu kan. Kau kan rancak kau. Ada 5 juta. Lain ya. Andaikan you sedang main HP, pang jatuh, pecah handphone tu. Ibu lagi galak. Bangun tak? Berang. Bang ke berang. Cair handphone tu menyepas di batu tu di bawah. Bagi kira-kira. Berang kan? Marah. Berang. Murka ke anak. Bapi parwi itu. Ndak tanggung dah. Berang ke anak. Handphone rusak di anak dimarahi. Kini balian. Anak awak rusak di handphone. Lai balambuin handphone tu. Coba lambuin. Penting bagi kita. Jadi Bapak Ibu, mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Saya belum pernah belikan anak saya handphone. Baru kapatang baru dek ke mendaftar ke Timur Tengah tu, lah kelas 3 baru belian. Salamoko si kosanya kok. Baranam di rumah dari yang sedolah dulu tu. Buat telepon Ustaz dah. Maaf Ustaz. Handphone kami cuma 1. Ganti-gantian kirim ya Ustaz ya. Ya biasa. Aman saja komunikasi ni perlu. Ada indah ada. Kan komunikasi perlu. Di mana saja anak tu. Ndak otorik itu. Jadi itu caranya komunikasi itu. Alhamdulillah sampai sekarang dia belum punya handphone itu. Mungkin tahun depan atau habis lebaran kau lah dibelikan. Dan membeli yang abang tu bukan punya dia, bukan duit kita itu. Dia yang cari. Dia ceramah, dia menjaga ini, khutbah, dia khatib, ini macam-macam. Harus dengan Al-Quran. Jadi ini memotivasi kita bahwa Al-Quran itu adalah segala-galanya bagi kita. Jangan Al-Quran ditinggalkan. Akibat Al-Quran ditinggalkan, 1 dalalim mubin, dia akan sesat. Kalau ingin tahu bahwa orang yang paling sasih di dunia kok orang yang meninggalkan Al-Quran. Jadi tolong sekali lagi Bapak Ibu, kalau belum ada di sini TPQ dan MDA, setidaknya bara jadi sudut itu saja tuh. Datangkan guru kalau tidak ada guru. Kalau ada Ustaz awak kan ada di sini. Ustaz kan? Lo bini. Ganteng Bu. Ambil ibu ya, kau tak mau ambil kau? Kalau ambo ambil ibu mamaga karena dia condong. Tu bahasa Minangnya baru tu. Mamaga karena dia condong. Lai tahu ibu? Batang di awak, buah di urang. Karena dia condong. Kau batang di awak tu, buah di urang. Ya. Punya ada je mengecek tu. Tu garin tu, ustaz tu. Mas Haji kau Mas Haji itu selesai dia. Ndak awak ndak bahas itu dah. Berang lo kawan kau. Jangan dimain-mainkan Bapak Ibu.
Rasulullah orang masjid, para khalifah orang masjid. Abu Bakar Siddiq di mana lahir? Di masjid. Umar bin Khattab di masjid. Utsman bin Affan di masjid. Ali bin Abi Thalib di masjid. Ayan di awak contohnya kan di Minangkabau. Inyi Canduang di masjid di Surau. Inyi Parabe dan orang-orang soleh kita. Tuh Burhanuddin, Syekh Burhanuddin diulakan Pariaman di masjid. Imam di Masjidil Haram Al-Minangkabawi. Lain takkan Abu Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi di Malaya, di masjid. Ini orang masjid kok tidak bisa diremeh-remehan doh. Bantu anda bisa sadolahnya. Di masjid itu segala-galanya. Di Madinah itu Bapak Ibu, pengaturan perang pun di masjid. Strategi umat diatur di masjid. Masjid Madinah Nabawi. Ekonomi umat di masjid. Yaitu tuh Masjid Jogokarya tuh bagus dicontoh itu. Itu caranya. Nyo kadang-kadang adonya bagai pengurus masjid itu di siko ndak dodo. Kas masjid 300 juta. Di mana tah? Di bank. Itu orang bank nang kayo. Kas anak yatim 500 juta. Di mana? Di bank. Anak yatim itu tadi nyo. Badoso. Encak jale-jale Jawa menahan harta anak yatim. Kita sering sampaikan kepada pengurus masjid yang arah-arah ke sana, kalau ada kas anak yatim, santuni setiap hari. Kalau enggak setiap seminggu. Baca roe, ada wirid, panggil dia. Absen. Yo sianya tinggal. Yo neneknya, nenek hadir. Yo kakaknya, hadir kakaknya. Itu ramai wirid tuh. Sudah wirid langsung santuni. Sudah wirid langsung santuni. Karena kebutuhan anak yatim tuh tiap hari. Sekolahnya, kebutuhan hariannya. Jadi orang berinfak untuk adalah supaya mengalir amal ibadahnya. Di mana itu didapat? Di Al-Quran. Jadi Al-Quran itu sumber segala-galanya. Ya Bapak Ibu ya, lah sejam dong. Ada yang kau tanya Bu, boleh? Sabalun onde-onde tibo. Mana onde-onde itu dodo. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu bicara masalah nuzul Quran, semuanya itu adalah bahwa Al-Quran itu sebagai pedoman bagi umat manusia, khususnya orang yang beriman. Dan kita sebagai orang yang beriman, Al-Quran jangan sampai ditinggalkan. Kalau ada anak-anak awak yang sekolah agama, kemudian nyo pulang di daerah Kodwa, bisa dia jadi imam, suruh. Kadangnya ndak namuh do, malu. Awak orang nang gaek-gaek mengkader. Awak lah gaek. Panganah aco hilang-hilang timbu, aco hilang daripada timbu. Awak menyuruh saja jadi imam tarui. Anak kader awak banyak, hafiz Quran, bacanya bagus dan lain-lainnya. Suruh dia jadi khatib. Atau besok pagi dia jadi imam sajadah itu di sana itu. Harus kayak gitu. Kalau ndak awak nang mengkaderan awak siapa lagi? Pendidikan anak-anak awak di masjid. Masjid itu luar biasa Bapak Ibu. Nggak bisa main-main. Ada 3 rumah yang ndak boleh tinggal. Pendidikan Al-Quran itu. 1 rumah tangga. Pendidikan pertama itu rumah tangga. Nyanyi ibu dulu tuh mah. Lingkaran kecil, lingkaran kecil. Lama sampai situ dulu. Usah lanjutin. Tuh lingkaran kecil itu dari rumah tangga dulu. Anak, ayahe, mandehe, juga anak-anak sadonyo. Hidupkan nilai-nilai agama. Kalau ada anak gadis hewa keluar rumah ndak buka aurat dia, ndak pakai jilbab, ndak cegat. Kamu tuh baik kakadai ya, tutup aurat, pakai jilbab. Walaupun nyo kelas 5 SD bro, dari ketek taraja-raja, lah gadang tak bawa-bawa, lah tua taruba tidak, kamati jadi parangai. Pendidikan Al-Quran, pembiasaan. Kalau ndak ada biasaan jangan diarok Bapak Ibu. Bisu ala kuliah senyo suruh ke jilbab, panas mama. Nyawalian kau ange. Dari kecil dia dibiasakan sholat. Pendidikan Al-Quran. Oi, lagi sholat tadi. Kan pintar tuh.
kalau anak ndak dibawa ke rumah saji bapak ibu, bu, leh terang bu, pulang wak leh. Kalau anak ndak dibawa ke rumah saji, siap-siap anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu dibawa ke tempat narkoba. Leh semua. Kalau ndak bawa ke rumah saji. Ini Lubek ya, Lubek termasuk zona. Ya, karena kita kan bagian daripada pembina BNN, makanya kita tahu Padang Selatan, zona Kuranjai, zona merah. Kita tahu. Wah, itu caranya. Ingat itu, makom masaji, kader. Mereka pendidikan ada di masjid sedonyo, wirid remaja. Pengurus tu kau dapat tahu jadi khatib. Mana tahu beko, mujuh ndak dapat ditulak, majak Malang ndak dapat ditulak, mujuh ndak dapat diraih namanya. Malang tibo dia awak dalam perjalanan khatib kecelakaan. Waktu tu lah masuk. Orang lazan sekeliling. Pengurus ndak ada yang bisa jadi khatib dah. Tu bah, bubar. Bisa bubar. Perlu tu. Memang hampir kejadian dulu leh jalan tunggang. Pengalaman awak sampaian. Makanya penting didik jual Al-Quran anak-anak awak. Nah, kalau dengan Al-Quran insya-Allah ajak kalau bagal luitnya, "Hoi, bagal luit saya, pulang." Contoh. Jangan pulang loh. Anak tu takui, apa aku pemberang loh, sungguh tagak-tagak loh tu. Lari anak. Jangan pulang. Oh, nyoka jamban ya. Nah, itu contoh, nyoka pakai jamban itu, ndak pulang itu dah. Nyok, mama papa dos ko tu mah, gitu kan. Habis suap panggil lah wiri remaja. Nana datanglah wiri remaja. Ini 10 kau ustaz lah tibo jembara ka wiri wah. Nyo tingkai ni jauh sana main game. Mati salah kami bosi senyo. Nyo walian ka wali itu. Tidak ada sejarahnya Rasul mengusir anak dari rumah ibadah. Ibu ya. Jangan dusi ya. Sikon ndak ada tempat lain. Tempat lain. Ada jo berang ka berang so kan nak kok. Kok kan sembahyang nanti ya. Bilang, mari buik saya. Nya ndak gitu cara hedo. Nah, salat. Dari buik ndak pak kan. Mari buiknya. Nasihati. Tadilah pakai cian. Jangan bagal lui. Jangan mari buik. Bisu aja mari buik ndak. Bisu aja mari buik ndak. Nya kadang-kadang kan bahasa tu. Kok kan mari buik pulanglah. Tu ya pulangnya. Itu nak sero di nyoma. Jadi oleh sebab itu cara mendidik. Bahkan Nabi sedang sujud. Tahu ibu ya? Sedang sujud naik cucu beliau Hasan dan Husain ke punggung gua. Lai dibantiang dan Nabi. Tidak dilamakan sujud oleh Rasul. Itu pendidikan anak itu dalam ibadah. Jadi ibadah tu perlu. Josianyo datang, jo ayah duduk ada ke ayah. Jo mandehe duduk ada ke mandehe. Itu caranya. Kalau itu aman tuh. Tapi kalau anak sama anak biasa memang motah tuh. Kalau anak sama anak, jangan anak sama anak. Awak tu kadang motah tu. Tuh. Ceracau tu kan. Kurang azan nya motah, sudah azan nya motah yo, sudah solat nya motah yo, la keluar motah yo, la pulang motah yo, tiba di pintu dia pun di pagar rumah motah 3 jam dulu. Ndak ibu siko do tempat lain gitu kan. Memang enggak ada motah ibu tu. Motah sekerjanya. Apalagi anak-anak. Nah, kalau duduk anda ke ayah ada ke mande ya. Ndak mungkin motah. Kalau ada anak jo ayah motah, dia ayah tukang motah tu mah. Ndak mungkin tu do. Nah, jadi penting teknis mendidik anak. Ambo kayak gitu, Bu. Dulu waktu kecil-kecil mau bawa, duduk anda kayak di kapi. Itu caranya. Ambil apa dia ujung. Awak sebagai ayah sadar lo awak. Mambo anak ketik duduk di tengah lo. Ambil ku anak lari kau. Nyo pijak orang sebelah. Kau nak nyo tendang ke tipong orang. Sedang sujud nyo tendang ke tipong orang sebelah. Anak sedang aktif lo. Kalau ada anak yang seperti itu, di rumah dulu. Nyo anak yang dibawa ke rumah saji itu la bisa jo nambana. Itu caranya. Tapi kalau samu sesado adalah di nyo lanyau saudara nyo panjek bagi kok itu di rumah saya dulu. Manjalang enggak masak kalau lah masak kok bawa relay. Nah, itu caranya. Bu ya.
kon dah. Hati-hati juga tu. Mendidik anak tu ada tahap-tahapnya, ada episode-episodenya. Nah, itu caranya. Oke, Bu. Jadi Al-Quran itu sangat panjang dan luar biasa, lebar, dalam. Itu semua adalah karunia dari Allah. Kita tinggal bagaimana mengamalkan. Berusahalah dengan sebaik-baiknya untuk mengamalkan Al-Quran itu sendiri. Baik Bapak Ibu, lah sejam kok. Alun tiba onde itu dulu. Oh labi onde itu. Oh tak lambe ambo tu mah. Oh iya, biarlah mau cari jalan semua kok ledo. Baik Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, yang terakhir adalah jadilah karena Al-Quran itu segala-galanya bagi kita. Tolong anak-anak awak didik jo Al-Quran Bapak Ibu. Awak sedih kini kok. Sedih sekali. Bab itu dulu ada kejadian di Palu. Di Palu tahu Ibu ya? Di Pangan tuh di blender. Kan karih itu. Tanah itu di blender. Gara-gara apa tuh? LGBT. Ah tuh. LPG barang orang gas juga. LGBT, bara di situ LGBT-nya hanya 1.000. Hanya 1.000. Di Sumatera Barat LGBT-nya 15.000. Saya ada datanya. Saya konsultasi dengan Dr. Armen Ahmad. Beliau menangani itu di M. Jamil. Allah masih sayang ke awak. Nan paling tinggi di Kota Padang. Bah merek lo bagai mereknya LSL, laki-laki suku laki-laki. Anu mau itu, hati-hati itu. Dan itu program. Kawan ambo sempat ambo ambil temanya tentang masalah pembahasan bahaya LGBT. Ditampi ambo di situ, ambo masukkan ke YouTube, Pak. Sampai kini YouTube ambo dicegat, nggak bisa upload. YouTube masjid. Begitu pengaruhnya tuh. Ini memanglah struktur. Hati-hati. Itu di daerah awak. Malu awak sabananya dengan kegiatan. Oi, Ibu. Iko sana kok. Untuk apa tuh? Ayo. Ndak ada kok situ sih loh. Cagalam boleh dikah. Berhenti sih boleh. Ana kamu sabui itu ha. Mencari nama guluang tu hilang mana nama tu. Ya Bu ya. Jadi awal lanjutan. Malu awak sabananya sambil selesai ya, sampai selesai. Lah selesai betul tu. Awak di Minangkabau adat basandi syarak basandi kitabullah. Syarak mengatur adat memakai tu bukti ye. Malu awak sabananya tapi baalah. Di awak tanah tumpah darah awakku di Minangkabau. Oleh sebab itu awak selamain anak awak generasi awak jual selamain jual Quran. Jadi Bapak Ibu, kalau awak menyarankan, kalau Bapak Ibu ingin memasukkan anak ke sekolah, masukkan ke pondok pesantren. Itu caranya. Masukkan ke pondok pesantren. Anak akhir zamanku cara menyelamatkannya salah satu adalah ke pondok pesantren. Bu, ini terang Bu. Penganah ibu lah ke kue kok ha. Sambung aja ambo doa. Ya. Ibu-ibu siko koyo nang katuju di awak seperangnya. Iya. Mulai ceramah kue tibo, makan oleh Ustaz gitu kan. Bagus itu. Ibu-ibu kalau nak makan kok ibu tie. Beliau lupa ya masak, lupa ya beli. Ya, kita tunjukkan belum selesai dah. Nah, sampai selesai. Jadi, bagaimana kok gitu dengan materi pembelajaran yang ada di SMP, di MTS, seluruhnya ada di pondok. Tidak semua materi pondok pesantren itu ada di MTS dan di SMP. Apalagi kalau SMP. Barang ini sejam pekan seminggu. Agama 1 jam 3 jam. Apalagi kalau pek jam dijuang loh. Siko menciak, situ menangis, situ kok kuok, situ bekol loncong benih leh. Pulang saja kan. Mulai bismillah pulang leh. Bilo kabagamu anak kok.
Makanya ada program surau di awak di Minangkabau, ada MDA, ada TPQ. Bersyukur Bapak Ibu, bersyukur. Anak-anak awak lahir di situ. Jadi penting sekali. Oh nya ada mengecehan bagai, oh pondok tu mahal saja. Iya mangana mahal cari. Murah meriah. Tapi anak awak jadi orang. Masuk pondok 50 juta, 20 juta. Tiba di rumah bantu ayam diakuk saja. Enggak usah lah, mau BBPT semua. Tapi tiba di rumahnya bisa protokol, bisa jadi imam, bisa berdoa, bisa imam solat, bisa khutbah, bisa segala-galanya. Tuh. Nyampang awak mati besok inyo nang kau mandian awak, inyo nang kemandoan awak. Gitu caranya. Bu ya. Jadi jangan apa pula. Tidak perlu pondok pesantren yang mahalnya, tapi dia mampu bisa mengembangkan dirinya. Itu yang perlu. Awak tiba di mana? Awak memang awak tanya. Memang awak pakaian. Tuh azan situ. Tuh doa situ. Tuh ajan dia tuh. Supaya nyo terbiasa. Itu caranya. Penting Bapak Ibu. Lah sudah Bu. Boleh. Ya ini 10 salah gua. Ibu-ibu jauh ambo rakek. Ambo di Bali. Belimbiang. Perbatasan. Baik Bapak Ibu, jadi itu awak mohon sekali lagi kepada Bapak Ibu, orang tuaku, kami berada di sini. Mari selamatkan anak awak dengan Al-Quran agar hidup kita selamat dunia dan akhirat. Karena Al-Quran adalah segala-galanya bagi kita dalam mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian saja dalam penyampaian nambah tadi. Kok kurang lama manihi recik bawang dek kurangan lu hirono picik dek kurang kuning atau masakan talam biak mata. Maafkan nambah tentang itu. Lai dimaafkan Bapak Ibu hadirin. Alhamdulillah, jauh dari itu kita juga sudah saling memaafkan. Jadi kok indak dijanjang ambo naik, indak ditangguh ambo turun, mungkin tak dorong di lompatan lupuh di kaki dan kapata. Ndak do gadiang nan tak rata, ndak do tupai nan tak gawa, yang qadim hanyalah Allah. Salah ke Allah kita taubat, salah ke manusia saling memaafkan. Baik, al-haqqu mir rabbikum. Silakan Bapak Ibu dicicipi hidangan yang sudah dihidangkan. Nah, nyo kan disuruh aja. Makanya mbak sampean pada panitia wanalam kok payah lo gitu kan. Baik, demikian saja. Alfu minkum ilal liqa fastabiqul khairat wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.